Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dalam sesi ini akan mempresentasikan terkait kasus Pelindo dengan kelompok. Yang pertama adalah saya, Putut Bayi Panuntun, kemudian ada Mas Muhammad Alif Nurifan dan Mbak Elsa Heni Sinai. Nah, untuk yang pertama adalah profil dari PT Pelindo ya. Nah, PT Pelindo ini didirikan tahun 1960. Pengelolaan pelabuhan di Indonesia yang dilaksanakan oleh pemerintah melalui perusahaan negara dari Pelindo 1 sampai ke 8. Kemudian dalam perkembangannya pada tahun 1964, aspek operasional pelabuhan dikoordinasikan oleh lembaga pemerintah yang disebut Port Authority, sedangkan aspek komersial tetap di bawah pengelolaan PN Pelabuhan 1 sampai dengan 8. Nah, selanjutnya, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 1 tahun 1969, pengelolaan pelabuhan untuk umum dilakukan oleh Badan Pengusahaan Pelabuhan atau BPP. Kemudian pada tahun 1983, pengelolaan pelabuhan umum dilakukan menjadi perusahaan umum atau Perum, pelabuhan yang hanya mengelola pelabuhan umum yang diusahakan. Sedangkan pengelolaan pelabuhan umum yang tidak diusahakan dilakukan oleh unit pelaksana teknis di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Kemudian Perum Pelabuhan dibagi menjadi 4 wilayah operasi yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1983. Nah, kemudian status Perum ini diubah lagi menjadi bentuk Persero, jadi Pelabuhan Indonesia 1 sampai 4 pada tahun 1992. Nah, saat ini si Pelindo ini memiliki beberapa anak perusahaan dari mulai KSO Terminal Peti Kemas, PT Jakarta International Container atau JICT, Jasa Armada Indonesia, Rumah Sakit Pelabuhan, EDI Indonesia, Multi Terminal Indonesia, kemudian ada PT Integrasi Logistik Solusi, ada PT Indonesia Kendaraan Terminal, ada PT Pelabuhan Indonesia Investment, PT Jasa Peralatan Pelabuhan, PT Pengembangan Pelabuhan Indonesia, kemudian yang terakhir ada PT Energi Pelabuhan Indonesia. Nah, dari sekian ini, PT Pelindo 2 ini sesuai dengan PP nomor 57 tahun 1991, itu kegiatan usahanya itu meliputi dari penyediaan pelayanan pelabuhan dan perairan untuk lalu lintas dan tempat berlabuhnya kapal, ada penyediaan dan pelayanan jasa-jasa yang berhubungan dengan pemanduan dan penundaan kapal, kemudian ada penyediaan dan atau pelayanan dermaga dan fasilitas lain untuk bertambat, bongkar muat, peti kemas, curah cair, curah kering, multipurpose, barang termasuk hewan, dan fasilitas naik turunnya penunjang dan atau kendaraan. Terus ada juga untuk penyediaan pelayanan jasa bongkar muat peti kemas lainnya, dan yang ada juga penyediaan pelayanan gudang-gudang dan lapangan penumpuk dan tangki penimbunan barang-barang angkutan bandar, alat bongkar muat, serta peralatan pelabuhan. Dan masih ada beberapa lagi sebenarnya, cuman yang kita tampilkan hanya ini aja. Kemudian yang selanjutnya, nah, pertumbuhan aset Pelindo ini dari tahun 2010 sampai 2015 itu pada waktu RJ Lino menjadi direktur utama, itu kenaikan asetnya sangat signifikan. Dari 2010 itu naiknya sekitar 5 kali lipat. Itu dari 7,8 mencapai sekarang sekitar 37 hingga 40-an triliun. Nah, untuk kasnya sendiri itu juga naiknya juga cukup signifikan dari tahun 2014. Tahun 2014 itu ada 3,7 T, dan tahun 2015 itu ada sekitar 16 triliun. Nah, dari 16 triliun ini itu terbagi dari kasnya sendiri yang di Pelindo itu ada 8 triliun, kemudian di bank ada 1,6, dan dalam bentuk deposito berjangka itu ada 14 triliun untuk tahun 2015.
jumlah ini sangat signifikan, mengingat yang PT Pelindo itu juga untuk labanya juga nggak terlalu besar, tapi dia memiliki kas yang sangat signifikan. Kemudian yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Alif. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang overview kasus dari PT Pelindo ini yang dimulai dari tahun 2009. Nah, pada tahun 2009 PT Pelindo 2 ini, atau Pelindo 2 Persero ini melakukan pengadaan barang namanya KCC atau Prime. Nah, di sini dengan spesifikasi KCC-nya adalah single lift untuk cabang pelabuhan yang ada di Palembang serta yang ada di Pontianak. Yang mana itu program ini atau pengadaan ini tuh gagal gara-gara ada penunjukan langsung kepada salah satu PT yang namanya PTBI atau Barata Indonesia. Lalu karena di tahun 2019 akhirnya di Januari 2020 si direkturnya yaitu RJ Lino dengan inisial RJL selaku direktur utama itu melakukan disposisi surat memerintahkan FY yaitu seorang direktur operasi dan teknik untuk melakukan pemilihan langsung lagi dengan mengundang beberapa perusahaan yang berasal dari Cina, yaitu dari ZPMC, Wuxi, HDHM, dan salah satu perusahaan Korea yang bernama Dosan. Lalu di bulan selanjutnya pada tahun 2010, RJ Lino diduga kembali memerintahkan untuk dilakukan perubahan surat keputusan Direksi PT Pelindo II tentang ketentuan pokok dan tata cara pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pelindo. Lalu pada Maret 2010, RJ Lino ini diduga memerintahkan Direktur Operasi dan Teknik untuk melakukan evaluasi teknik atas KCC Twin Lift ADHM dan memberi disposisi kepada Saptorono R. Irianto yang menjabat sebagai Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha untuk melakukan kajian operasional. Lalu setelah adanya pelelangan tadi penunjukan di 3 perusahaan Cina, akhirnya sepakatlah dengan perusahaan yaitu HDHM, perusahaan asal Cina, yang mana ketika ada kesepakatan ini, KPK menemukan adanya dokumen pembayaran dengan tidak adanya tanda tangan persetujuan Direktur Keuangan, yang mana dengan jumlah uang muka mencapai 24 juta US dollar yang dicairkan secara bertahap. Setelah itu, KPK juga mengungkap adanya kejanggalan tentang pengiriman 3 unit KCC ke cabang pelabuhan yang direncanakan, yaitu Pelabuhan Palembang dan pelabuhan yang ada di Pontianak tanpa adanya commission test yang lengkap. Padahal commission test tersebut menjadi syarat wajib sebelum dilakukannya serah terima barang. Untuk diketahui harga kontraknya, jadi kontrak seluruh yang ada itu sekitar 15.554 US dollar. Dan KPK mencatat dari seorang ahli ETB bahwasanya harga pokok dari ICC tersebut itu sekitar 3.356.742 US dollar dengan rincian untuk KCC Pelabuhan Panjang itu 2.996.123 US dollar dan KCC pelabuhan di Palembang dengan 3.314.520 untuk di Pelabuhan Pontianak. Nah, akibat perbuatan yang dilakukan oleh RJ Lino ini, KPK memperoleh dugaan data kerugian keuangan dalam pemeliharaan yaitu sekitar 22.824,94 US dollar. Lalu keterkaitan dengan materi, di sini materi kita ada 5 bab, termasuk di dalamnya ada fraud teori. Di sini kita menganalisis bahwasannya dari 3 faktor ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasannya si RJ Lino ini mengambil kesempatan atau opportunity secara kapasitas dia sebagai direktur utama, sehingga gampang atau mudah bagi dia untuk memberikan kewenangan penunjukan langsung dan memanipulasi pengendalian internal yang ada di perusahaan PT Pelindo.
Lalu di dalam audit respons, nah di sini dalam hal ini BPK yang dalam mengaudit PT Pelindo ini, karena Pelindo juga merupakan persero, jadi yang mengaudit adalah BPK. Nah di sini BPK itu di sini di LHP tidak melakukan investigasi secara langsung, yang mana BPK ini yaitu melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atau PDTT, yaitu pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas pengelolaan kegiatan investasi dan biaya sejak tahun 2010 sampai 2014. Jadi BPK di sini itu tidak langsung menginvestigasi di tahap ke-6, tapi dia mengambil respon audit khusus terhadap resiko penipuan. Jadi dari tahun 2010 di sini BPK itu melihat sistem, bagaimana sistem dari PT Pelindo ini berjalan, sehingga melakukan investigasi pada tahap terakhir, yaitu di tahun 2015. Gitu. Lalu di bab fraud penetration risk assessment, nah di sini karena standar audit untuk membutuhkan auditor untuk menilai kemungkinan signifikansi dan meluasnya resiko penipuan atau resiko kekurangan yang teridentifikasi. Nah di sini dalam hal ini BPK itu membuat perencanaan audit dalam mengaudit adanya indikasi kecurangan BPK secara penunjukan langsung. Jadi tidak ada karena tidak ada lelang atau tender yang seharusnya dilakukan oleh PT Pelindo, tapi dilakukan oleh PT Pelindo itu dengan melakukan dengan melakukan penunjukan langsung. Dan karena melakukan penunjukan langsung bukan dengan lelang, maka resiko akan menimbulkan resiko yang signifikan dan meluasnya resiko kecurangan yang terjadi karena yang disebabkan oleh penunjukan langsung. Seperti itu. Lalu setelah ini akan dilanjutkan oleh teman saya, Elsie. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan membahas tentang analisis kasus, yang dimana di sini kita bahas tentang who, yaitu siapa yang melakukan kecurangan ini. Nah, menurut kelompok kami, kunci utama yang melakukan kecurangan ialah mantan Direktur Utama BUMN PT Pelabuhan Indonesia Pelindo II, yaitu Richard Jos Lino, atau yang biasa kita kenal dengan istilah RJ Lino. Nah, di sini KPK telah menetapkan RJ Lino sebagai tersangka sejak Desember 2015, namun ia baru ditahan setelah 5 tahun pada 26 Maret 2021. Analisis yang kedua tentang what, yaitu apa yang dilakukan dalam hal kecurangan. Di sini kelompok kami melihat bahwa fraud yang dilakukan dalam hal pengadaan 3 unit quay container crane atau KCC dengan spesifikasi single lift untuk pelabuhan di Palembang dan pelabuhan di Pontianak. Nah, kecurangan ini terkait biaya pengadaan dan perawatan clean lift KCC di PT Pelindo II pada tahun 2010. Nah, kecurangan yang kedua yaitu terjadi dengan adanya pengadaan KCC ini tidak sesuai dengan spesifikasi pada pelabuhan di Palembang dan di pelabuhan di Pontianak dengan penunjukan langsung bukan dengan mekanisme lelang. Analisis yang ketiga yaitu where, di mana kasus ini terjadi. Kasus ini terjadi di Pelabuhan Panjang Palembang dan pelabuhan di Pontianak. Analisis keempat, why. Di sini kenapa kecurangan ini bisa terjadi? Nah, menurut kelompok kami, kasus ini jika dilihat dari teori yang sudah dipaparkan tadi, bahwa fraud triangle ini bisa diambil alasan dipakai oleh pelaku. Adanya kesempatan untuk melakukan kecurangan. Nah, dengan melakukan penipuan, seseorang itu harus memiliki akses, posisi, tanggung jawab, dan wewenang yang berpengaruh terhadap penipuan. Nah, kalau untuk rasionalisasi, yaitu di mana keputusan sadar oleh pelaku untuk menempatkan kebutuhannya di atas kebutuhan orang lain. Dalam kasus ini, si RJ Lino ini merasionalkan tindakannya agar dapat diterima. Dia tidak percaya bahwa yang dilakukannya itu salah, tetapi dia malah merasionalkan itu sebagai pembenaran. Nah, analisis yang ketiga tentang tekanan, yaitu setiap pelaku penipuan
menghindari tekanan baik itu finansial ataupun non-finansial. Nah, pada kasus ini, ada tekanan bagi Ergelino untuk melaporkan hasil keuangan yang lebih baik daripada hasil kinerja aktualnya. Selanjutnya, selain itu, jika dilihat lebih lanjut, dari teori fraud diamond juga, kita bisa ambil kesimpulan jika pelaku melakukan kecurangan dikarenakan adanya kapabilitas atau kemampuan dalam melakukan korupsi karena Ergelino merupakan Direktur Utama PT Pelindo II. Analisis yang ketiga tentang how much, yaitu tentang berapa banyak atau berapa jumlah kerugian atas kasus yang dialami tersebut. Nah, menurut kelompok kami dari data ini peroleh, kerugian negara yaitu sebesar 1,9 juta US dollar itu untuk pengadaan 3 unit QCC dan 22,8 ribu US dollar itu untuk biaya perawatan 3 unit QCC. Nah, maka totalnya itu 1,997 juta US dollar. Jika kita konversikan di dalam nilai rupiah, yaitu senilai kurang lebih 28 miliar. Nah, pembangunan dan pengiriman barang 3 unit QCC ini dari BPK tidak menghitung nilai kerugian negara yang pasti dikarenakan belum memperoleh bukti yang cukup. Analisis yang selanjutnya yaitu tentang hukum yang dilanggar. Menurut kelompok kami, pasal 2 hukum yang dilanggar ialah pasal 2 ayat 1, pasal 55 ayat 1 KUHP, atau juga pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 JO dan pasal 55 ayat 1 KUHP dengan ancaman hukuman yaitu minimal 5 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara. Selanjutnya, dari kasus ini kita dapat melihat bahwa ada pendapat dari si Ergelino. Yang pertama, Ergelino ini meyakini cara hitung yang dilakukan KPK bersama BPK untuk proyek tersebut salah. Yang kedua, adanya proses pengadaan QCC itu dilakukan lewat pelelangan yang nilainya lebih tinggi daripada penunjukan langsung. Yang ketiga, data yang KPK peroleh atas perhitungan harga pokok produksi atau HPP dari seorang ahli ITB telah salah menunjuk orang yang dijadikan validasi dikarenakan latar belakang bidang keahlian yang tidak sesuai, yaitu ahli kelautan, gelombang, dan bukan mengenai crane. Yang keempat, adanya perbandingan crane yang pernah dibeli oleh Pelindo I dengan kapasitas pengangkatan single lift-nya dengan harga 11,2 juta US dollar. Nah, sedangkan twin lift saat ini dibeli dengan harga kurang lebih 5,5 juta US dollar. Ini dianggap merupakan crane paling murah sepanjang sejarah di negara ini. Terus kasus ini didapatkan oleh KPK dari hasil informasi dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP, yang padahal hasil audit investigasi BPK tahun 2011 itu dinyatakan tidak ada kerugian negara. Keenam, penunjukan langsung pengadaan klaim ini merupakan langkah yang diambil setelah gagalnya 9 kali pelaksanaan lelang di tahun 2007 sampai 2009. Dan HDHM ini pun ikut dalam lelang ke-10 bersama-sama dengan 2 perusahaan asal Cina dan Korea lainnya. Oke, baik. Selanjutnya dari analisis kasus dan pendapatan Ergelino terdapat pertanyaan yang akan dibahas pada pertemuan di kelas. Menurut teman-teman, kira-kira siapa yang bersalah? Silahkan komen atau memberikan tanggapan saat di kelas. Demikianlah hasil presentasi kelompok 6. Kurang dan lebihnya kami ucapkan mohon maaf serta terima kasih untuk partisipasi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.